Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Tetap semangat. Di kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di video pembelajaran kali ini kita membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul biasa terjadi dalam dua bentuk, yaitu yang A, diskriminasi, dan B, penyiksaan. Di mana diskriminasi yakni suatu pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar sara. Nah, yang kedua, penyiksaan, yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan dari seorang ataupun orang ketiga. Nah, ini ada dua bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul, diskriminasi dan penyiksaan. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk pelanggaran HAM berat. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara sengaja, dan banyak lagi hal contoh lainnya. Materi selanjutnya, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggarannya ini ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Ini faktor yang terjadi dalam selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ini ada beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2 sampai 5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3 sampai 6 tahun. Dalam penembakan mahasiswa Universitas Trisakti ini, kasus ini terjadi
pada saat penurunan Presiden Soeharto, di mana gabungan mahasiswa, elemen masyarakat, organisasi masyarakat ingin menurunkan Presiden Soeharto. Selanjutnya, kasus yang kedua, tragedi Semanggi I. Pada tanggal 13 November 1998, dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas, kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 mengakibatkan seseorang mahasiswa tewas. Nah, pada kasus yang kedua ini, yaitu pada saat peralihan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie, ada pro dan kontra yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kasus Marsina. Kasus Marsina ini seorang buruh perempuan yang lantang menyuarakan tuntutan pekerja atas kesejahteraan harus kehilangan nyawa pada 9 Mei 1993. Kasus Marsina ini seorang buruh perempuan yang lantang menyuarakan tuntutan pekerja atas kesejahteraan harus kehilangan nyawanya pada 9 Mei 1993. Kasus Marsina ini, Marsina ingin memperjuangkan dirinya dan teman-temannya agar kesejahteraan dan gaji upah karyawan di perusahaan tersebut. Sekian video pembelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mudah-mudahan kalian menyimak video ini dengan baik dan dapat mengambil kesimpulan apa saja kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di Indonesia. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.